Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang mengisahkan hubungan guru dengan siswanya. Anita, seorang guru olahraga baru di sebuah sekolah SMA, yang menjalin hubungan dengan salah satu siswa nakal di sekolah tersebut. Dia bernama Markus. Anita telah menjalani pernikahan selama 5 tahun. Suaminya merupakan pengacara sukses dan memiliki pengaruh di bidangnya. Sayangnya, kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kata harmonis. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Suatu hari, Anita mendapat tawaran kerja untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah SMA. Hari itu adalah hari pertama dia masuk kelas. Sampai di sana, dia sudah ditunggu beberapa siswa yang akan menjadi murid-muridnya. Kemudian Anita meminta mereka memperkenalkan diri masing-masing. Beberapa di antara mereka cukup baik dan sopan. Namun ada satu siswa yang bernama Markus yang memperkenalkan dirinya secara unik. Dia mengatakan kalau dia suka dengan olahraga dan punya burung yang besar. Ucapannya itu kemudian membuat para siswa dan siswi yang lain tertawa. Setelah pernikahan pertamanya, Anita kini memiliki suami baru yang bernama Hesse, punya rumah yang bagus, dan 2 anak perempuan yang sudah dewasa. Walaupun mereka sudah menikah selama beberapa bulan, namun Anita masih terlihat canggung saat berada di depan anak-anak Hesse. Kehidupan baru Anita memang terlihat baik-baik saja. Terlebih lagi, dia memiliki suami yang baik. Namun karena saking sibuknya, Hesse jarang berada di rumah dan tidak sempat memberi tusukan enak kepada Anita. Sampai pada suatu hari, Anita mendapat kiriman bunga, entah dari siapa. Hanya ada beberapa kata dari kartu ucapan tersebut. Namun sepertinya ada seseorang yang mengawasinya di rumahnya. Saat jam olahraga berlangsung, Anita tidak bisa memalingkan pandangannya dari Markus yang terlihat begitu energik dan bersemangat. Sampai akhirnya ketika jam pelajaran selesai, Anita dan wakil kepala sekolah melihat perkelahian antara 2 siswa, dan ternyata dia adalah Markus. Anita membawa Markus, sementara wakil kepala sekolah membawa siswa yang satunya. Anita membawa Markus ke ruang ganti siswa. Di sana dia mencoba mengobati luka Markus di kepala. Sembari mengobati, mereka saling mengobrol layaknya guru dan murid. Tapi lama-kelamaan pembicaraan dan tindakan mereka semakin intim. Saat itu, Markus hampir saja memberi tusukan enak kepada Anita. Namun sayangnya, waktu mereka terganggu karena ada siswa yang datang. Nein, das waren Sitze. Semenjak itu, Anita jadi semakin penasaran dan kepo dengan Markus. Anita membuka akun Instagram Markus dan melihat beberapa postingannya. Malam itu, Anita dan guru lainnya bernama Frode masih berada di sekolah. Di saat Fredo mengajak berbicara, dia malah sibuk nge-DM Markus dan mengatakan untuk melupakan kejadian tadi siang. Namun balasan yang diberikan Markus membuat Anita tertawa dan salah tingkah. Ternyata Markus mengirimkan foto burungnya pada Anita. Frode yang melihat itu tampak penasaran dan ingin tahu juga. Tapi Anita mengatakan kalau dia sedang chattingan sama suaminya. Mendengar hal itu, kemudian Frode pamit pulang duluan. Padahal dia ingin mengajak Anita nongkrong sambil minum kopi. Begitu Anita sampai di rumah, lagi-lagi dia menemukan sebuah bunga di vas. Anita bertanya pada Hesse, dari mana bunga itu? Hesse tidak tahu siapa pengirimnya dan untuk siapa bunga itu. Tiba-tiba sudah ada di depan pintu. Keesokan harinya, Anita memanggil orang tua Markus untuk membicarakan tentang perbuatan Markus tempo hari. Akibat perkelahian itu, mungkin Markus tidak bisa ikut study tour ke Berlin yang diadakan sekolah. Orang tua Markus mungkin merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Namun karena ibu Markus dan Anita sudah saling kenal dan berteman sejak lama, Anita akan mengusahakan supaya Markus bisa ikut. Di sela-sela pembicaraan mereka, Markus dengan beraninya menggoda gurunya itu menggunakan kakinya. Alhasil, Anita tidak fokus dan menyudahi pertemuan mereka. Seperti biasa, Anita suka pulang malam selesai mengajar. Namun malam itu dia merasa kalau ada seseorang yang mengikutinya. Begitu sampai di mobil, ia dikejutkan dengan kemunculan Markus. Ternyata Markus memperhatikan Anita sejak pertama kali masuk kelas. Di dalam mobil, Markus tidak banyak bicara dan langsung to the point. Dia langsung memberi tusukan enak kepada Anita di dalam mobil. Sensasi yang jarang ia temukan di rumah. Anita pun meremelek dibuatnya.
Anita sadar kalau perbuatannya itu adalah salah dan tidak benar. Dia sudah memiliki suami, tapi apa yang dia rasakan barusan adalah kenikmatan yang tidak bisa ia tolak. Bahkan setelah diberi tusukan enak oleh Markus, sampai terbawa mimpi. Anita kini terlihat lebih bersemangat dan ketagihan. Anita mencoba mengajak Markus untuk ketemuan kembali dan makan bareng. Namun Markus menolak karena dia ada pertandingan sepak bola. Anita pun mengajak di hari yang lainnya. Tapi sayang Markus tidak membalas pesannya. Sampai di suatu hari, Anita diundang ibunya Markus ke rumah untuk ngumpul dan bergunjing layaknya emak-emak. Di sana Anita terlihat diam dan tidak banyak bicara, karena yang ia tunggu adalah Markus. Penantiannya pun akhirnya terbayarkan. Markus pulang dan memberikan salam pada teman-teman ibunya, termasuk Anita. Salah satu teman ibu Markus ada yang memeluknya, dan hal itu membuat Anita sedikit cemburu. Setelah itu Markus pamit karena dia ingin mandi. Hal itu membuat Anita terpancing untuk mengikutinya. Jadi dia berpura-pura ingin ke toilet, tapi malah menyusul Markus di sana. Begitu Anita masuk, dia langsung memainkan senjatanya Markus. Ibu Markus kemudian bertanya pada Anita karena ia terlalu lama meninggalkan mereka. Tapi Anita beralibi kalau dia habis dari luar untuk menghirup udara segar karena tiba-tiba kepalanya pusing. Setelah bertemu dengan Markus, wajah Anita berubah jadi lebih ceria. Dia juga terlihat mulai ngobrol dengan ibu Markus dan teman-temannya. Hari demi hari, Anita sering terlihat memegang HP-nya sambil chattingan sama Markus. Tidak ada yang tahu apa yang ia kerjakan. Namun sepertinya Hese mulai mencurigainya. Sampai suatu hari ketika absensi di kelas, Markus tidak masuk. Dan teman-temannya bilang kalau Markus sedang tidak enak badan. Tentu saja hal tersebut membuat Anita jadi cemas dan kepikiran. Terlebih lagi Markus mulai jarang membalas pesan dari Anita. Anita mencoba mengalihkan perhatian dan mencoba untuk tidak cemas dengan ikut pergi bersama Hese menghadiri acara pertemuan. Namun sayang sepertinya dia semakin tidak tenang. Ia terus mengirim pesan pada Markus. Namun Markus hanya membalas seadanya. Pikiran Anita pun semakin tidak tenang. Sampai akhirnya dia izin sama suaminya untuk pergi sebentar. Anita mendatangi Markus di rumahnya. Sampai di sana, ia bertemu dengan ibunya Markus sambil menanyakan kabar anaknya tersebut. Ibunya Markus mengatakan kalau anaknya baik-baik saja dan tidak sakit. Kini ia sedang berada di lapangan untuk bertanding sepak bola. Mendengar hal itu, Anita pun buru-buru pergi ke sana. Namun, ia tidak menemukannya. Anita kemudian bertanya pada salah seorang siswa tentang keberadaan Markus. Mereka mengatakan kalau Markus dan temannya yang bernama Robin sedang berada di pelabuhan, tempat nongkrongnya anak muda. Begitu sampai di sana dan menemukannya, Anita kemudian memanggil Markus dan berbicara dengannya di mobil. Di mobil mereka berbicara tentang hubungan dan mengapa Markus jarang membalas pesannya. Dengan santainya, Markus mengatakan kalau dia sedang sibuk dan jarang pegang HP. Anita terlihat serius saat berbicara tentang hubungannya dengan Markus. Namun sayang Markus tidak mungkin bisa bersamanya. Malam itu memang Anita dan Markus menikmati aksi mereka di dalam mobil. Namun itu hanya sebatas kesenangan saja. Terlebih lagi usia mereka sangat terpaut jauh. Anita 48 tahun, sementara Markus masih 16 tahun. Pernyataan Markus membuat Anita bersedih dan bahkan meneteskan air mata. Mungkin dia merasa dikhianati. Udah gitu Markus kini punya pacar bernama Mina dan mereka satu kelas. Anita semakin kesal dan dendam dibuatnya. Media sosial Markus juga kini dipenuhi foto-foto Mina bersama dirinya. Dan hal itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Anita diam-diam masuk ke dalam ruang ganti siswa lalu mengambil HP milik Mina. Anita dengan liciknya menemukan foto hot Mina lalu mempostingnya di media sosial. Hal itu berhasil membuat Mina sedih dan menangis. Anita berpura-pura simpati dan mengatakan kalau mungkin itu perbuatan Markus. Di sini Anita mencoba menjauhkan Mina dengan Markus apapun caranya. Namun meski Anita sudah mencoba menjelek-jelekan Markus di hadapan Mina, tampaknya itu tidak berhasil. Mina dan Markus malah semakin menempel dan bahkan mereka direstui orang tuanya. Dan Anita pun semakin menjadi-jadi. Sampai suatu hari, Anita mendatangi Markus di lapangan. Markus awalnya menolak dan meminta Anita untuk tidak mengikutinya lagi. Namun Anita ingin berbicara serius. Ia mengatakan kalau dirinya hamil sambil memperlihatkan foto bayi hasil USG. Pernyataan itu membuat Markus kena mental. Dia pun tidak bisa apa-apa dan terdiam.
Melihat kesempatan itu, Anita kembali mendekati Markus dan memintanya untuk memberi tusukan enak. Anita mungkin terlihat telah mengambil alih Markus, tapi sepertinya itu tidaklah lama. Malam itu Anita berbelanja di toko baju dan bertemu dengan Frode. Frode mengatakan kalau di sekolah mereka sepertinya ada skandal yang melibatkan hubungan guru dengan muridnya. Namun Anita seolah-olah tidak tahu lalu buru-buru pergi. Tidak hanya itu, dia juga menemukan tulisan yang tidak pantas di dalam mobilnya. Dan secara perlahan keburukan Anita pun mulai terlihat. Pagi itu setelah jogging, dia menemukan foto hasil USG-nya di dekat wastafel. Dan di depannya juga ada suaminya yang sepertinya tahu semuanya. Anita semakin panik dan bingung. Tidak hanya itu, Ibu Markus juga datang ke rumahnya sambil marah-marah atas apa yang terjadi. Sepertinya Anita sudah di ujung tanduk. Dia mencoba menenangkan diri pergi ke suatu tempat. Namun begitu Anita sampai di rumah, sudah dalam keadaan terkunci. Ia tidak bisa masuk, hanya garasi yang bisa terbuka. Namun di sana sudah ada tas miliknya, yang menandakan Anita diusir dari rumah Hese. Tidak hanya dari rumah, ia juga diusir dari sekolah tempat ia mengajar. Pada akhirnya Anita sadar kalau semua itu adalah perbuatan Markus. Markus juga tahu kalau Anita berbohong soal kehamilan itu. Itu hanya mengada-ada saja. Foto USG itu juga hasil dari internet. Anita mendapat ganjarannya. Entah bagaimana, yang jelas ia tidak punya tujuan. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.